selamat bertemu kembali di channel Anda Satu. Ya, oke. Sebelum saya lebih lanjut, subscribe, like, share, dan klik tanda lonceng agar bisa mengikuti video dari saya. Oke, untuk kuliah hari ini saya akan membahas masalah PPh pasal 24. Ya, PPh pasal 24 itu adalah pajak penghasilan dari luar negeri. Ya, pajak penghasilan dari luar negeri itu ada sumbernya, ada dua, yang bersifat pribadi maupun yang bersifat penggabungan dari usaha. Untuk yang kali ini saya akan membahas yang masalah penghasilan secara pribadi ya. Oke, di sini untuk PPh 24 dasar hukumnya adalah yang pertama adalah pasal keputusan Menteri Keuangan ya. Pasal 24 ayat 6 Undang-Undang PPh tahun 84. Terus dilanjutkan dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 164 KMK titik 03 tahun 2002. Agar kredit pajak luar negeri dapat diakui ya. Jadi ada syaratnya untuk bisa kredit pajak luar negeri diakui. Apa yang dimaksud kredit pajak luar negeri yang diakui? Artinya jika Anda mempunyai penghasilan selain di Indonesia, misalnya di Singapura, di Amerika atau Belanda ya. Nah, di penghasilan Anda di Belanda, di Amerika atau di luar negeri itu, di negara tersebut penghasilan Anda telah dipotong pajak. Nah, pajak yang dipotong di luar negeri itu akan bisa diperhitungkan ya untuk mengurangi pajak terutang yang ada di dalam negeri ya. Jadi kalau nggak diurus sayang ya, karena kita sudah punya pajak yang dipotong di luar negeri ya. Oke, syarat pengkreditan pajak luar negeri yang diakui adalah wajib pajak harus menyampaikan permohonan ke KPP bersama dengan penyampaian SPT ya. Jadi harus memohon ya, mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak setempat. Terus laporan keuangan dan penghasilan yang berasal dari luar negeri. Laporan keuangan itu untuk usaha ya, penghasilan itu untuk yang sifatnya pribadi. Terus disertai dengan fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Jika kredit pajak luar negeri terdiri beberapa negara, maka dihitung tiap masing-masing negara ya. Jadi kalau ada beberapa negara, dihitung per negara ya, karena setiap negara itu nanti jumlah pajak yang dapat dikreditkan itu berbeda-beda. Oke, lanjut. Jika rugi ya, jika Anda punya usaha di luar negeri rugi, maka kerugian itu tidak bisa digabungkan. Ingat ya, jika rugi tidak bisa digabungkan. Lanjut, ketentuan undang-undang yang terakhir yang saya ketahui itu adalah nomor 36 tahun 2008 pasal 24 ya, mengatur mengenai penghasilan pajak di luar negeri. Syarat sebagai syarat pengkreditan pajak luar negeri adalah, syaratnya adalah tadi sudah disebutin sebenarnya ya, mengajukan KPP ya, agar diterima di KPP ya. Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut. Nah, ini cara menghitung batas pajak atau jumlah pajak yang bisa dikreditkan atau dikurangkan. 1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya ya, serta keuntungan dari pengalihan saham ya. Terus yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, sewa tersebut bertempat, kedudukan, atau berada. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan
dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. 5. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Penghasilan yang keenam dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Dan yang 8, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. Ketentuan mengenai pelaksanaan pengreditan pajak atas penghasilan luar negeri diatur dengan atau berdasar peraturan Menteri Keuangan. Nah, rumus pengkreditan atau formulanya, pengkreditan PPh terutang atau dibayar di luar negeri terhadap PPh yang terutang di Indonesia adalah mana yang lebih kecil antara jumlah yang sebenarnya atau jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut. Jadi yang diakui itu adalah pajak yang lebih kecil. Misalnya di Singapura pajaknya sudah dipotong 2 juta. Terus setelah dihitung di Indonesia ternyata pajaknya yang maksimal boleh dikreditkan adalah 1,5 juta. Maka yang dikreditkan 1,5 juta. Begitu juga sebaliknya, misalnya di Singapura 2 juta, di Indonesia perhitungannya 2,5 juta, maka yang boleh dikreditkan adalah yang kecil 2 juta. Rumusnya adalah jumlah penghasilan neto dari luar negeri dibagi penghasilan kena pajak kali total PPh terutang. Yang menjadi subjek pajak PPh 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri itu subjeknya. Objeknya adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri tadi semua penghasilan yang berasal dari luar negeri. Contoh, wajib pajak X laki-laki. Nah, ini untuk pribadi dihitung PTKP-nya kalau penggabungan usaha bisnis. Wajib pajak X laki-laki menikah, mempunyai 2 anak, memperoleh penghasilan neto dalam negeri selama tahun 2021 sebesar 125 juta dan juga memperoleh penghasilan neto dari Singapura berupa dividen sebesar 25 juta. Nah, pajak yang telah dipotong di Singapura adalah 3.750.000. PPh pasal 24 yang boleh dikreditkan dalam SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi tahun 2021 adalah sebagai berikut Nah, jumlah pajak yang dalam negeri 125 juta. Ini misalnya hanya 2 negara Indonesia dan Singapura misalnya. Jadi ditambahkan semua penghasilan netonya. Penghasilan neto dalam negeri adalah 125 juta yang neto bukan bruto. Kemudian neto di Singapura 25 juta. 125 juta ditambah 25 juta sama dengan 150 juta. PTKP (2) atau kawin dengan 2 anak adalah tahun 2021 adalah untuk wajib pajak 54 juta, tanggungan 4.500.000 yaitu istri 1, anak 2 jadi 3. Jadi 54 juta ditambah 3 kali 4,5 juta sama dengan 67.500.000 rupiah. Jadi penghasilan kena pajaknya adalah 150 juta dikurangi 67.500.000 sama dengan 82.500.000 rupiah. Nah, PPh terutang berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh adalah PKP-nya adalah 82.500.000 rupiah. Itu artinya melebihi lapisan pertama 5%
Kita yang hitung lapisan pertama 5% kali 50 juta, 2.500.000. 82.500.000 rupiah sudah dihitung 50 juta, tinggal ya dikurangi, tinggal 32.500.000 rupiah. Ini lapisan kedua 15% ya, pajaknya 4.875.000 rupiah. Total pajak terutangnya adalah 7.375.000 rupiah. Jadi PPh pasal 24 yang boleh dikreditkan di Indonesia dari Singapura adalah 25 juta, itu adalah penghasilan neto Singapura dibagi PKP. PKP ya, PKP-nya adalah ini 82.500.000 rupiah kali pajak terutangnya 7.375.000 rupiah. Ketemunya 2.234.848 rupiah. Itu yang batas maksimal pajak yang boleh dikreditkan yang dari Singapura. Sementara di Singapura, di sini sudah diketahui pajak yang dipotong di Singapura adalah 3.750.000 rupiah. Jadi antara 3.375.000 rupiah yang telah dipotong di Singapura dengan perhitungan di Indonesia 2.234.848 lebih kecil perhitungan di Indonesia. Maka yang boleh dikreditkan adalah perhitungan yang lebih kecil, yaitu 2.234.848 rupiah. Ya, jelas dari perhitungan di atas, maka jumlah maksimal PPh pasal 24 yang boleh dikreditkan adalah 2.234.848 rupiah. Karena jumlah ini lebih kecil dari pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, yaitu di Singapura sebesar 3.750.000 rupiah. Berikut untuk lebih jelasnya, untuk latihan ya, saya berikan latihan soal. Contoh, Tuan Cepot, statusnya keluarga itu K3, kawin, istri, anak 3, jadi tanggungannya 4 ya, sama istri ya. Jadi PTKP-nya itu adalah untuk 2021 54 juta ditambah 4.500.000 kali 4. Terus penghasilan Tuan Cepot adalah 10 juta per bulan. Jadi kalau 1 tahun ya 10 juta kali 12, 120 juta. Dia juga memperoleh penghasilan dari negara lain tahun 2021 selain di Indonesia. Tuan Cepot juga memperoleh penghasilan di Amerika sebesar 100 juta. Pajak yang dipotong di Amerika adalah 10 juta. Kemudian dari Jepang juga memperoleh penghasilan neto ya, ini penghasilan neto semua ya. Di Jepang memperoleh penghasilan neto 50 juta. Kemudian pajak yang dipotong di Jepang 5 juta. Kemudian di India memperoleh penghasilan neto 30 juta dan pajak yang dipotong di India adalah 2 juta. Pertanyaannya, hitung PPh pasal 24 yang boleh dikreditkan dan PPh yang kurang bayar dalam SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi tahun 2021. Jadi cara menghitungnya, penghasilan di neto Indonesia ditambah semua penghasilan dari Amerika, dari Jepang, dari India. Ya. Penghasilan neto, cara menghitungnya penghasilan neto di Indonesia ditambahkan semua penghasilan neto dari Amerika, dari Jepang, dari India. Ketemu totalnya, kemudian dikurangi dengan PTKP-nya ya. Setelah ketemu PTKP-nya, ketemu pajak penghasilan kena pajak. Setelah penghasilan kena pajaknya ketemu, dihitung pajak terutangnya sesuai tarif pasal 17. Setelah ketemu pajak terutang baru dikalikan, dicari pajak yang dikreditkan di Amerika berapa yang boleh. Ya, berarti hasilnya tadi ya. PKP dari Amerika penghasilan neto dari Amerika per PKP, penghasilan kena pajak kali pajak terutang. Kemudian di Jepang, penghasilan neto di Jepang dibagi penghasilan kena pajak Indonesia kali pajak terutang. Di India pajak penghasilan neto di India dibagi pajak penghasilan kena pajak Indonesia kali pajak terutang. Nah, dari ketiga negara tersebut
Ya, di Amerika dengan pajak yang di Amerika lebih besar mana? Pilih yang lebih kecil. Di Jepang, pajak yang dipotong di Jepang dengan perhitungan di dalam negeri lebih besar mana? Dipilih yang lebih kecil. Begitu juga di India. Pajak yang telah dipotong di India dibandingkan dengan perhitungan di Indonesia lebih besar mana? Pilih yang lebih kecil. Dari yang lebih kecil itu ketiga-tiganya ditotal. Ditotal kemudian buat mengurangi pajak terutang. Disitulah ketemu kurang bayarnya ya. Oke, sampai sini sangat jelas ya. Bila ada pertanyaan silakan di komen. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe-nya dan tanda lonceng, like dan bagikan ya, agar channel ini bisa berkembang. Oke, sangat jelas ya. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga ilmu ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, komen dan bagikan ya. Sampai sampai ketemu kembali di video-video saya selanjutnya. Ya, sekali lagi agar tetap mengikuti video ini, klik subscribe dan gambar lonceng serta like and share. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.